Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama Muhammad Syarifuddin Syofari, yang kedua ada Sofiula, yang ketiga ada Novianingsih, dan yang keempat ada Muhammad Faikul Amsor. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling. Sebelum itu, mari kita mulai presentasi pada kuliah makul bimbingan konseling ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Mari saya antarkan Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja kali ini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling. Nah, di sini pada latar belakang bahwasannya manusia adalah makhluk filosofis, yang artinya manusia mempunyai pengetahuan dan juga akal untuk berpikir. Nah, di sini manusia juga memiliki sifat yang unik, berbeda dengan makhluk yang lain dalam perkembangannya. Implikasi dari keragaman ini ialah bahwasannya seorang individu memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih dan mengembangkan diri sesuai dengan keunikan atau tiap-tiap potensi tanpa menimbulkan konflik dengan lingkungannya. Nah, di sini ada banyak keunikan dan keragaman individu, maka diperlakukanlah bimbingan untuk membantu setiap individu mencapai perkembangan yang sehat di dalam lingkungannya. Nah, berikut ini adalah rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Dan yang kedua yaitu apa saja macam-macam prinsip dari bimbingan dan konseling. Berikut cuplikannya. Pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nah, di sini prinsip yang berasal dari kata prinsip pra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain, yang mana yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoretik dan teori yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Nah, dari sini prinsip dapat diartikan sebagai permulaan untuk suatu cara tertentu yang akan melahirkan hal-hal lain, yang dimana keberadaannya di sini tergantung dari permulaan itu. Kemudian di sini menurut Prayitno dan Herman Amti tahun 94 bahwasanya prinsip bimbingan konseling itu rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang pada umumnya berkenaan dengan sasaran layanan dan masalah klien, tujuan, dan juga proses penanganan masalah program pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan. Nah, di sini dalam pelayanan pembimbingan dan konseling, prinsip yang digunakannya bersumber dari kajian filosofis, yang mana hasil-hasil penelitian dan pengalaman tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, kemudian tujuan, fungsi, dan juga proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, di sini Van Hoos mengemukakan bahwasannya bimbingan didasarkan pada keyakinan bahwa dalam diri tiap anak terkandung kebaikan-kebaikan. Setiap anak mempunyai potensi dan pendidikan hendaklah mampu membantu anak memanfaatkan potensinya tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada bimbingan didasarkan pada ide bahwasannya setiap anak adalah unik, setiap anak berbeda dari yang lain. Kemudian yang ketiga, bimbingan merupakan bantuan kepada anak-anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Kemudian di sana ada juga bimbingan adalah pelayanan unik yang didasarkan oleh tenaga ahli dengan latihan-latihan khusus, yang untuk melaksanakan pelayanan bimbingan diperlukan minat pribadi dan juga yang khusus. Nah, di sini yang B menjelaskan rumusan dalam prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, di mana di sini ada prinsip umum juga yang khusus. Nah, di sini akan dijelaskan bahwasanya prinsip umumnya yaitu bimbingannya harus berpusat pada individu yang dibimbingnya.
Kemudian bimbingan diberikan untuk memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan yang dibutuhkan individu yang dibimbing. Kemudian bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Kemudian yang kelima, melaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Yang kedua, di sini ada prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa, di mana di sana ada beberapa pelayanan yang harus diberikan kepada siswa. Yang pertama, di sini harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Kemudian di sana ada program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Kemudian yang keempat, di sana harus ada pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Yang ketiga, di sana ada prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Nah, yang pertama ada konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, ada konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, juga pengalaman dan kemampuan. Dan di sana juga sebagai tuntunan profesi pembimbing atau konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan dirinya dan keahliannya melalui berbagai kegiatan. Nah, di sini yang keempat ada prinsip yang berhubungan dengan organisasi atau administrasi dalam manajemen pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, di sana ada bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan juga berkelanjutan. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi atau kumulatif record. Nah, di sini juga ada program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, harus ada pembagian waktu antar pembimbing sehingga masing-masing pembimbing mendapatkan kesempatan. Nah, berdasarkan beberapa sumber yaitu menurut Minard and Palmer tahun 1969 dan 1979 di sana menjelaskan bahwasanya prinsip dalam bimbingan dan konseling itu antara lain terdiri dari satu, yang pertama prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, kemudian yang berkenaan dengan masalah individu, kemudian yang berkenaan dengan pelayanan, kemudian yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, kemudian yang di sana prinsip-prinsipnya bimbingan konseling di sekolahan. Kemudian Prayitno dan Erman Amti di sini mengklasifikasikan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ke dalam 4 bagian. Yang pertama, di sana ada berkenaan dengan sasaran pelayanan, yang kedua dengan individu, yang ketiga dengan program pelayanan, yang keempat dengan berkenaan pelaksanaan pelayanan. Nah, di sini rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya. Nah, yang pertama pada prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, di mana bimbingan dan konseling melayani semua individu dan memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan juga status sosial ekonomi. Kemudian bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling perlu menjangkau keunikan dan kompleks pribadi individu. Nah, kemudian di sana juga untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri, yang mana perlu dikenali dan dipahami keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahannya. Nah, yang kedua di sini ada prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu, yang mana bidang bimbingan yang umumnya dibatasi hanya pada hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan juga fisik terhadap penyesuaian diri individu dengan lingkungan serta kontak sosial dan pekerjaan yang sebaliknya, di mana keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan menuntut perhatian dan konselor dalam mengentaskan masalah klien, seperti itu. Nah, yang ketiga ada prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Nah, di sini sebagai bahan integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan individu, program bimbingan dan konseling harus disusun dengan dipadukan sejalan dengan program pendidikan.
dan pengembangan secara menyeluruh. Kemudian program bimbingan dan konseling harus fleksibel sesuai dengan kondisi lembaga, kebutuhan individu dan masyarakat. Kemudian program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun dengan diselenggarakan secara kesinambungan kepada anak-anaknya sampai dengan orang dewasa. Kemudian yang keempat, di sana diadakannya penilaian yang teratur dan terarah terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling untuk mengetahui hasil dan manfaat yang diperoleh, serta mengetahui kesesuaian antar program. Nah, keempat, di sini ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, di sana dalam proses konseling, kebutuhan yang diambil akan dilakukan oleh klien hendaklah atas kemauan klien sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari konselor. Kemudian yang kedua, permasalahannya khusus yang dialami oleh klien harus ditandatangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. Nah, kemudian di sana ada tanggung jawab pengelolaan program bimbingan dan konseling hendaknya dilakukan di pundak seseorang pemimpin program yang terlatih dan terdidik secara khusus dan pendidikan bimbingan yang konseling bekerja sama dengan staf yang personal lembaga di tempat dia bertugas dalam lembaga yang lain yang dapat menunjang program bimbingan konseling seperti itu. Kemudian ada penilaian periodik perlu dilakukan terhadap program-program yang sedang berjalan. Nah, yang kelima, di sini ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, yang pertama, di sini ada konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas, memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Konselor juga memberikan kesempatan kepada seluruh personal sekolah yang siswa untuk mengetahui program-program yang hendak dijalankan seperti itu. Kemudian yang kedua, di sana ada konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswanya. Kemudian dalam hal ini, konselor harus menonjolkan keprofesionalnya tetapi menghindari sikap elitis atau kesombongan atau keangkaan. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Untuk teman-teman, silakan ditanggapi bagaimana hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, dari kelompok 5, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.